Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana caranya kita input data atau entry data ke dalam Stata. Ya, jadi selain daripada kita membuat variabel di dalam SPSS, nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara membuat label di dalam Stata. Ya, langsung saja teman-teman, aku akan mengarahkan kalian ke jenis kuesioner yang sudah aku sediakan. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan kuesioner ini sebagai alat untuk kita jadikan data di dalam statanya. Ya, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ada identitas responden mulai dari nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan utama, pendidikan. Ya, di sini namanya tidak ada labelnya teman-teman, ya ketentu kosong, usianya juga saya tidak kategorikan, sedangkan jenis kelamin sampai pendidikan itu ada kategorinya atau ada labelnya. Nah, di Stata bagaimana caranya membuatnya teman-teman, nanti kita pelajari bersama. Tetapi sebelumnya silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kita tetap bisa berkembang seperti itu. Nah, langsung saja teman-teman, aku buka software Stata yang sudah terinstall di dalam device ini. Ya, kita buka. Saya menggunakan Stata versi 14 ya. Silakan teman-teman menyesuaikan dengan versi berapa yang teman-teman miliki. Oke, pertama sekali tampilan dari Stata akan seperti ini ya. Ketika kita ingin create variabel, teman-teman bisa pilih data, kemudian di sini ada pilihannya create or change data. Nah, karena kita baru melakukan dan baru membuat, kita create new variable. Nah, di samping tadi ada identitas responden ini, ada nama, usia, dan ada jenis kelaminnya. Silahkan teman-teman nanti diikuti video ini. Kemudian di sini kita tentunya membuat nama terlebih dahulu karena identitas responden kita atau kuesioner kita ini yang pertama adalah nama. Kita ketikkan nama. Ya, kemudian di sini teman-teman ada variabel type ya. Ada float, ada double, ada long, ada int, ada bit, ada str. Nah, kalau saya jelaskan sedikit, str ini string, dia bisa berbentuk narasi atau kata-kata. Byte ini bisa berbentuk kata atau huruf, kata atau huruf atau angka. Ya, sedangkan ini namanya integer, ya integer atau bilangan bulat, atau kalau di SPSS namanya numerik. Atau ini long, ya kalau long itu berarti kalimat atau bentuk narasi seperti itu teman-teman. Ini double, data ganda, kemudian float ini antara angka, kalimat ataupun kata seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk nama kita pilih saja adalah str ya, str string atau kata karena nama manusia pasti nama teman-teman. Kemudian kita pilih filling with missing data. Kita oke. Ya, kita kembali ke stata tadi. Kemudian kedua, kita create lagi dengan cara yang sama. Ya, create new variable. Kita lihat tadi ada usia, teman-teman. Kita klik lagi usia di sini. Oke, ini tentunya kita bisa menggunakan byte karena usia itu bisa angka, bisa kata juga. Misalnya teman-teman mau buat menulis 10 tahun misalnya dengan huruf juga bisa seperti itu. Kita pilih bit, kemudian kita pilih di sini namanya usia. Kita oke kan? Kemudian variabel berikutnya teman-teman ada jenis kelamin. Ya, kita pilih lagi dengan hal yang sama. Kita create. Ya, kita lihat sekali lagi ada jenis kelaminnya. Ada jenis kelamin. Nah, ini teman-teman tanpa spasi karena kalau kita buat spasi dia nanti akan menolak ya. Statanya akan menolak. Jadi jenis kelamin boleh digabungkan atau teman-teman kalau mau membuat kode bisa juga dengan JK ataupun kodenya teman masing-masing gitu. Nah, ini kita pilih
integer karena teman-teman nanti kita akan gunakan label di sini. Oke, kita pilih oke. Nah, di kolom hasil ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada komen ya, ada hasilnya, dan ini adalah jendelanya. Kita berhasil misalnya generate str nama, generate byte usia. Jadi kita bisa melihat di variabel mana kita sudah input ke dalam stata ini, seperti itu. Kita lanjutkan ya, kita create new variable. Kita tadi ada namanya suku bangsa ya, suku bangsa. Kemudian ini kita pilih integer juga teman-teman, sama seperti jenis kelamin karena kita akan memasukkan dia ke dalam value ya, atau label. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi create all. Nah, kita lihat Excel kita kembali, ada agama, kita agama, kemudian lanjut lagi teman-teman, variabel dengan variabel pekerjaan utama ya, pekerjaan utama. Kita coba teman-teman apakah bisa dengan spasi. Tidak bisa, the variable name you specific is invalid katanya. Oke, kita gabungkan. Nah, kemudian kita masukkan lagi variabel berikutnya, ada namanya pendidikan. Oke, kita klik oke. Nah, di sini teman-teman udah ada perintah tadi kita sampaikan dan juga ada hasil komennya ini di sini. Nah, kita mau lihat variabel-variabel yang sudah kita ketikkan tadi seperti itu atau kita input tadi. Nah, kita pilih di sini ada data editor. Nah, sudah ada teman-teman nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, tetapi ketika kita ingin melihat jenis kelamin, tadi kita membuat nilainya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, suku bangsa juga demikian, 1 sampai 6. Nah, kita ingin memasukkan ini di label. Nah, kita coba buka di sini. Caranya adalah kita buka data, kemudian kita pilih data utilities, ya kita pilih label, ya kita pilih label teman-teman, atau kita masukkan lagi manage value label. Oke, kita pilih di sini. Tadi kita melihat jenis kelaminnya. Pertama kita ketikkan jenis kelamin. Nah, di sini 1, tadi laki-laki untuk 1, kemudian kita add 2 perempuan. Oke, teman-teman. Iya. Oke, kita oke kan. Nah, kemudian ada tadi suku bangsa. Kita create kembali suku bangsa. Kemudian di sini kita pilih tadi 1 Batak, kemudian Minang, ya 2 Minang. Kemudian ketiga ada suku Karo. Ya, keempat dia ada suku Mentawai. Kemudian yang kelima dia ada Jawa. Dan keenam ada Dayak. Oke, kita klik oke. Kita tambah lagi teman-teman. Ya, di sini tadi ada agama. Agama kita label name-nya itu agama, kemudian 1 Islam. Iya, kemudian yang kedua itu Protestan, ya. Protestan. Ketiga itu Katolik. Iya. Keempat tadi ada Hindu, Buddha, Konghucu ya. Hindu. Kelima Buddha. Keenam ada Konghucu. Ya. Kemudian teman-teman kita klik OK. Next ke variabel berikutnya atau nilai variabel berikutnya ada pekerjaan utama. Ya, coba kita lihat tadi pekerjaan utama. Kita pilih lagi teman-teman data. Kita pilih data utilities, kemudian label, kemudian manage. Ya,
kita pilih ini pekerjaan utama. Oke. Kemudian kita pilih misalnya di sini tadi pekerjaan utama 1, kita lihat di Excel, petani sawah. Atau basah, add, kemudian ada petani lahan kering. Petani lahan kering, kemudian kita klik 3, ada berkebun, keempat ada peternak. Oke, nah udah ada 4 teman-teman. Yang terakhir kita create lagi, kita masukkan pendidikannya. Ini maksudnya adalah pendidikan dari responden kita. Kemudian ada yang pertama tidak sekolah, add, kemudian kedua tamat SD, kemudian yang ketiga tamat SMP sederajat, tamat SMP atau sederajat, keempat dia tamat SMA ya teman-teman, SMA sederajat, kemudian kelima ada D1 tadi, keenam ada D3, kemudian yang ketujuh terakhir ada S1, dan mungkin kalau teman-teman ingin menambah sampai S3 juga bisa. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita kembali melihat di data editor tadi. Nah, ini masih kosong. Kalau kita ingin membukanya lagi, dia minta kita simpan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, kita simpan. Saya akan simpan data ini di file yang latihan stata, misalnya pengolahan data. Saya sebutkan identitas responden. Oke. Nah, ini bisa diisi. Nah, teman-teman misalnya punya beberapa responden atau punya beberapa informan ya. Misalnya Bonar, usianya di sini 29 tahun, jenis kelaminnya tadi kalau teman-teman ingat 1 laki-laki, kemudian suku bangsanya Batak, kemudian agamanya Protestan, pekerjaan utamanya tadi ada petani lah katakan, kemudian ada dia tamat SMA misalnya. Nah, di sini masih pakai angka teman-teman. Kalian bisa mengaktifkannya dengan cara agar ini bisa langsung 1 laki-laki, 2 perempuan. Ini kita klik jenis kelamin di sini. Kemudian di sisi kanan kita ada namanya filter variable here, dan di bawah ini ada properties. Teman-teman bisa melihat di sini ada nama, ada label, ada tipe, ada format, ada value label. Teman-teman bisa klik value label ini, kemudian aktifkan label yang sudah kita buatkan tadi. Ini jenis kelamin, iya. Kemudian suku bangsa juga kita aktifkan, kemudian agama kita aktifkan juga, kemudian pekerjaan utama kita aktifkan, dan pendidikan kita aktifkan juga. Iya. Ini teman-teman sampai ke bawah, nanti kalau teman-teman misalnya buat lagi dia nama respondennya Tina, umurnya 30, dia perempuan, dia suku Minang misalnya, kemudian agama Islam, dia peternak misalnya, kemudian dia tamat SMP. Nah, langsung teman-teman. Seperti itu caranya. Sampai berikutnya nanti teman-teman menyelesaikan berapa responden yang teman-teman pilih. Dan jangan lupa teman-teman pilih save ya, biar data kita tetap tersimpan seperti itu. Nah, begitu caranya teman-teman. Semoga ini bisa membantu. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam kolom chat, atau bisa bantu kita teman-teman untuk like, subscribe, dan share. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.